Selamat datang dan kembali lagi di acara Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Bersama saya Sabrina Salsabila yang akan memandu acara kali ini. Dan pastinya di episode 2 kali ini kita akan membahas seputaran topik yang tidak kalah dengan episode sebelumnya. Sebelum itu, Anda dapat menyaksikan acara kami melalui TikTok, YouTube, serta Facebook. Yang mana bisa di TikTok atau YouTube kita BMS TV Official serta di Facebook Banyumas TV Official. Dan pastinya di sini saya sudah mengundang narasumber yang hebat seperti di episode pertama. Dan mari langsung saja kita akan berbincang mengenai sampah dan lingkungan. Halo, boleh nih ya dikenalkan dulu. Wah, sepertinya tampangnya sudah siap sekali untuk membabat habis topik kali ini ya. Boleh nih dari Mas Ganteng yang di sebelah sana, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Habibi, mahasiswa Fakultas Hukum. Saya dari Generasi Peduli Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024. Boleh, luar biasa nih ya. Dan pastinya di sini nggak kalah dengan Habibi. Ainunnya mana nih Mas? Aduh. Ainunnya masih nyari. Masih nyari, Masya Allah. Oke nih, kita lanjut ya ke kakak cantik yang luar biasa nih, cetar sekali. Silakan kakak, boleh dikenalkan. Oke, perkenalkan, namaku Ria Elsani, biasa dipanggil Elsa, dan aku tergabung di komunitas Belajar Zero Waste. Luar biasa. Boleh nih, sepertinya saya harus tepuk tangan ya di hati dan di sini ya. Nah, di sini kakak. Sebelumnya selamat datang dan pastinya kita di sini akan mengulas tuntas mengenai permasalahan yang sedang viral. Apalagi kali ini pemuda dengan latar belakang yang luar biasa. Wah, di sini ingin bertanya dulu kakak, bagaimana mengenai kakak sebagai aktivis lingkungan, aktivis lingkungan, memandang mengenai perkembangan sampah yang ada di Banyumas, khususnya di Barlimas Cakep ini. Boleh dari Kak Elsa dulu? Oke, kalau dari aku personal ya, soal sampah di Barlimas Cakep, apalagi di Banyumas ini, sebenarnya udah cukup membaik ya, karena kan waktu itu sempat di tahun-tahun sebelum pandemi ya, di 2018 kan sempat ada kejadian yang wah itu luar biasa banget sih, kayak penumpukan di TPA, bahkan TPA juga sempat tutup kan waktu itu yang di Kaleori kan. Betul. Dan itu menyebabkan di Banyumas ini terjadi penumpukan-penumpukan di beberapa lokasi gitu kan. Dan itu juga emang efek sampingnya jadi kerasa banget nih di kita-kita ya, apalagi di kita yang emang ngelewatin jalan-jalan yang tumpukannya banyak banget gitu ya. Dan itu sebenarnya sisi mirisnya ya, karena kita sebagai warga memang kita yang menghasilkan sampah, tapi baik lagi nih di pengolahannya sampai TPA tutup itu kan berarti ada sesuatu dong. Betul. Oke, Gitu sih. baik Kak Elsa. Di sini akan ke Kakak Habibi. Silakan, bagaimana menanggapi hal ini nih, Kak Habibi? Oke, kalau dari aku pribadi, kalau ngelihat kehidupan manusia dalam sehari-hari pasti akan menghasilkan sampah, baik sampah rumah tangga ataupun sampah yang dari pabrik segala macamnya. Jadi yang terpenting adalah karena kita sudah pasti akan mengeluarkan sampah setiap harinya, tinggal bagaimana cara kita untuk meminimalisir terkait dengan sampah yang kita hasilkan. Dan ketika kita sudah bisa berhasil meminimalisir, alangkah baik kita bisa memaksimalkan. Jadi sampah yang tadinya dianggap sebagai hal yang kotor ataupun hal yang menjijikan, kita ubah menjadi hal yang sifatnya ekonomis, bisa dirubah menjadi produk-produk yang bernilai dan bisa kita jual. Seperti itu sih Kak. Oke, Kak Habibi dan juga Kak Elsa. Di sini pastinya sudah di-mention beberapa hal terkait dengan tadi ya background kita mengenai sampah ini. Namun Kak Habibi dan Kak Elsa, kita ketahui ya di Barlimas Cakep ini itu kan daerahnya luas ya, potensinya pun banyak sekali. Nah, kira-kira menurut Kakak bagaimana nih pengelolaan sampah di daerah Banyumas? Boleh dari Kakak Habibi dulu. Oke, kebetulan aku saat ini dari teman-teman UKM-ku di Fakultas Hukum ada namanya LKS, Lembaga Kajian Hukum dan Sosial. Saat ini juga sedang mengkaji terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Kemarin kita sempat mengunjungi ke Babeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup, sama ke TPST yang ada di Tanjung. Jadi kalau kemarin aku berkunjung ya, sempat ngobrol juga sama pihak-pihak terkait. Jadi kalau lihat kondisi sekarang ini itu sudah sangat membaik. Jadi waktu periode Bupati sebelumnya, itu sangat concern terhadap isu sampah. Makanya kalau kita ngelihat beberapa berita sebelumnya ya, sempat ada tagline Banyumas itu sudah berhasil keluar dari bahaya sampah. Bahkan saat ini sudah menjadi kota percontohan di tingkat ASEAN. Jadi ketika sampah itu yang numpuk aja sekarang sudah diganti diolah menjadi paving, terus menjadi produk-produk yang bisa dijual. Itu kan jadi hal yang positif juga dan harapannya bisa ditiru oleh daerah-daerah lainnya. Gitu sih Kak.
Oke, baik. Di sini sepertinya Bung Habibie nih, wah Bung Habibie nih, kayak aktivis yang sangat luar biasa, aktif juga di kegiatan kampus. Ya, Kak. Oke, luar biasa. Dan pastinya di sini beralih ke Kak Elsa. Kak Elsa kan tergabung dalam komunitas Zero Waste ya? Iya. Nah, boleh nih Kakak, kira-kira sebagai latar belakang komunitas ini Kakak, kira-kira Kakak menanggapi tentang pengelolaan sampah, bagaimana nih Kak? Oke, jadi sebenarnya aku personal kan emang gabung di komunitas belajar Zero Waste Iya, gitu betul. ya. Dan di sana emang lebih di concern kan kok lebih ke kita tuh cegah, pilah, olah. Karena emang Oke. lebih baik dicegah kan ibaratnya. Karena 3R ya Kak? iya betul. Dan tentunya itu menjadi awal gimana kita melihat sampah sebenarnya. Karena pas aku ikutan komunitasnya itu benar-benar di awal dikuatkan mindsetnya tentang sampah. Mungkin kita tuh mindsetnya tentang sampah buanglah pada tempatnya. Betul. Itu udah selesai, kita bersih segala macam. Tapi sebenarnya sampah yang kita buang ke tempat sampah itu sebenarnya hanya pindah lokasi aja. Kemana? Ke TPA. Nah, oke. pengolahan di TPA ini yang menjadi penting ya. Kalau kita lihat di Banyumas sendiri, untuk sekarang kan udah ada TPA BLE ya, berbasis lingkungan dan edukasi ya, yang tentunya itu udah berhasil mengelola sampah-sampah yang ada di Banyumas, yang tentunya memang tadi diolah sempat Habibie sampaikan juga udah diolah jadi paving block. Nah itu udah digunakan juga di beberapa ruas jalan ya di Purwokerto ya, dan itu aku rasa itu udah jadi satu kemajuan ya, apalagi kan Banyumas ini menuju zero waste, yang tentunya itu udah jadi salah satu yang patut diapresiasi dan terus dikembangkan sih untuk pengolahan sampah di Banyumas ini. Oke Kak Elsa, di sini sebenarnya ada yang tertawa nih Kak Elsa pada saat Kak Elsa mengajukan statement bahwa iya di sini sudah banyak sekali ya tadi jadi paving dan lain-lain, Ya. tapi apakah sudah menyeluruh Kak? Nah, ini. ini silakan. Mungkin dari Kak Elsa dulu, nanti ke Kak Habibie. Oke, kalau soal menyeluruhnya ya ibaratnya, karena kan emang sampah yang masuk ke TPA kan Betul. jumlahnya banyak banget. Di sana juga pengolahan emang dijadikan paving block kayak gitu ya. Kalau aku lihat tuh sekarang lebih di ini, di Jalan Baru, Jalan Bung Karno, itu bagian pinggirnya Ya, udah pakai lihat. paving block itu kan. Dan aku rasa ini jadi langkah awal yang baik ya. Kalau soal pemerataan mungkin di sini lebih fokus di bagian kota dulu nih ya. Sedangkan untuk penyebaran di daerah-daerah lain atau wilayah-wilayah lain ini mungkin masih bertahap kayak gitu. oke. Jadi kita lihat, kita akan terus dukung juga ya dari pemerintah untuk kedepannya seperti apa, dan tentunya ini akan jadi hal yang sangat baik. Oke, baik Kak Elsa. Kak Habibie, bagaimana Kak? Oke, aku sempat dapat data juga dari Bapeda Litbang. Setahu aku bener kata Kaisa, kalau di daerah kota itu sebenarnya secara umum itu udah baik, tapi yang dari Banyumas bagian barat itu memang fasilitasnya memang belum mendukung. Tapi kalau yang Banyumas bagian timur memang udah, karena TPBLT itu adanya di Banyumas Timur. Jadi harapannya mungkin pemerintah selanjutnya ya untuk memaksimalkan juga bagaimana Banyumas secara keseluruhan ya, terutama Banyumas bagian barat itu benar-benar terakomodir lah fasilitasnya, dan harapannya juga bisa menggandeng perguruan tinggi. Kan tridharma perguruan tinggi ya, penelitian, pengabdian dan pengabdian masyarakat. Iya, Jadi betul. harapannya bisa dimaksimalkan, jadi menggandeng mahasiswa di Unsur ataupun di universitas lainnya gitu sih Kak. Oke Kak Habibie dan Kak Elsa, berarti di sini memang sudah terlihat ya bagaimana mungkin pengolahan dan lain-lain gitu. Tapi ini sebenarnya ada tapinya semua nih Kak. Nah, bagaimana nih kalau tanggapan Kakak berdua tentang pemerintah daerah? Oke. Nah, pemerintah daerah sendiri menangani permasalahan sampah ini, apakah sudah tepat sasaran? Apakah perlu ada peningkatan atau perlu kita sounding lagi nih Kak? Bagaimana nih Kak? Kalau menurut aku ya, untuk penanganan di Banyumas ini kan emang udah cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di sini ibaratnya dengan adanya TPA BLA ini kan lebih menampung lebih banyak dan lebih banyak sampah yang terolah, Oke. gitu kan. Dan kalau dilihat memang harus selalu ada peningkatan, karena untuk sasaran aku rasa ini udah cukup tepat juga, karena kan di wilayah perkotaan ya. Jadi di wilayah perkotaan sampah-sampahnya udah bisa dibilang kayak terolah dengan baik ya di TPA ini gitu kan. Nah, untuk peningkatannya, karena mungkin sebagian orang mindsetnya hanya lebih ke oh yaudah sampah nanti masuk ke TPA. Padahal poin pentingnya itu dalam sebuah penanganan sampah itu tadi di poin cegahnya. Jadi sebelumnya jadi kayak mengurangi ya 3R itu, jadi kayak itu lebih penting, dan tentunya edukasi ke masyarakat harus terus digaungkan sih soal ini, termasuk soal cegah sampahnya. Jangan sampai ibaratnya mindset masyarakat tuh jadi salah kaprah ya, ibaratnya kayak yang penting udah ada TPA ini terus kita ngasilin sampah terus gitu kan, padahal itu
jadi satu hal yang aku rasa cukup keliru ya. Ibaratnya kan kita harusnya lebih utamakan cegahnya daripada penanganannya. Walaupun penanganan untuk di Banyumas sendiri ini udah keren banget sih. Tinggal ditingkatkan bertahap dan semakin luas aja sih. Baik Kak Elsa, nah beralih apakah setuju dengan paparan Kak Elsa nih, Kak Habibie? Sebenarnya setuju aja, tapi kan kita ngelihat ya adanya ya. transisi kepemimpinan ya dari Pak Husein ke Pak Sadiwo sekarang. Sebenarnya betul. ya walaupun Pak Sadiwo itu wakil sebelumnya, tapi kan namanya apa ya, koalisi dan segala macamnya, kita juga perlu melihat bagaimana kebijakan publik itu kedepannya seperti apa. Untuk saat ini kan kita nggak bisa bilang banyak karena memang belum dijalani, belum pelantikan kalau nggak salah. Jadi tinggal bagaimana kita mahasiswa dan masyarakat secara umum bagaimana bisa mengawal terkait dengan kebijakan-kebijakan kedepannya. Kalau bagus ya kita dukung, kalau yang kurang baik ya bagaimana cara kita untuk ya Menyuarakan, negosiasi betul. ataupun hal lain. Ya harapannya sih Banyumas lebih baik gitu sih gitu. Oke Kak Habibie dan Kak Elsa. Nah di sini mau meng-highlight kembali nih Kak tentang permasalahan yang akhir-akhir ini viral nih. Banjir. Wah, saya udah langsung tertawa bersamaan loh. Oke, Kak Elsa, sebagai komunitas belajar Zero Waste, Ya. bagaimana perasaannya? Agak miris ya, karena aku personal selama tinggal di Banyumas ini baratnya dari Pernah, kecil sampai sekarang, kayak Purwokerto bisa banjir itu kayak wow. Purwokerto bisa banjir itu jadi salah satu fenomena ya menurut aku. Kok bisa? Ibaratnya kan Purwokerto kota yang sejuk, aman gitu ya. Banyak pohon. Banyak pohon ibaratnya, kita juga di kaki gunung segala macem, tapi ternyata bisa banjir. Nah, kemarin kan juga sempat rame ya, kayak daerah-daerah banjirnya juga cukup lumayan tinggi ya ibaratnya, dan itu tuh ternyata ada penyebab-penyebabnya gitu kan. Itu juga kayak mungkin dari masyarakatnya kan mulai merasakan dampaknya ya, yang salah satunya itu dari sampah itu gitu. Dan kayak sistem drainasenya nggak baik, akhirnya tersumbat segala macam. Dan kalau kita lihat kan di tahun ini kayak perkembangan pembangunan di Purwokerto kan cukup pesat ya ibaratnya. Jadi banyak lahan-lahan yang emang udah menjadi bangunan ya, ibaratnya serapannya kan udah mulai Dasarnya. turun. Nah itu kan juga jadi salah satu penyebab banjir ini gitu kan. Dan itu kayak wah, kayak dengernya tuh kayak aduh kok jadi sedih ya kayak Miris gitu. ya, Kak. Oke, baik Kak Elsa, beralih. Aduh, tapi di sini mau bertanya dulu nih Kak, dengan pendapat Kak Elsa tadi ke Kak Habibie nih. Bagaimana Habibie? Kayak sebenarnya aduh, udah ini nih Kak. Gimana Kak? Sebenarnya kalau hakikat seorang manusia adalah perusak gitu. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu bakal ngerusak lingkungan itu sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa apa ya mencegah untuk merusak lingkungan, tapi tinggal bagaimana cara kita untuk sedikit-sedikit aja ngerusaknya gitu. Jangan terlalu Berarti barbar. harus ngerusak Kak? Pasti ngerusak sih, karena pasti ngerusak. Oke. namanya manusia ya akan terus melahirkan tumbuh manusia lain. Jadi populasinya kan semakin banyak. Jadi ya karena populasi semakin banyak, pastinya kan membangun perumahan, membangun perkebunan segala macamnya, yang mana mungkin daerah resapan air ataupun hal tadi kan akan merusak lingkungan itu sendiri. Jadi tinggal bagaimana cara kita untuk meminimalisir hal tadi. Oke, baik. Stop di sana dulu Kak Habibie ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tapi kita sepertinya harus break dulu nih Kak Elsa dan Kak Habibie. Cuman kita tahan dulu. Nanti kita akan ulas kembali mengenai permasalahan yang sangat amat memanas ini ya. Oke, kalau gitu pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Langkah Pemuda dan Mahasiswa, pemirsa, pastinya bersama saya Sabrina Sabila dan dua rekan hebat saya, Kak Habibie dan juga Kak Elsa. Di sini masih kembali lagi. Wah, terakhir Kakak, tadi membahas tentang statementnya Kak Habibie terkait dengan banjir. Kita akan selalu memproduksi, ya betul Kak, nggak akan pernah berakhir ya Kak ya. Dan di sini kembali lagi ke topik perbincangan kita tentang TPA. Waduh.
kita di sini pemanasan bentar dulu Kak. Mhm. Bagaimana nih tentang TPA yang ada di Purwokerto? Singkat, silakan Kak Elsa. Oke. Kalau untuk TPA ya, TPA setahu aku kan kalau di Banyumas ini ada beberapa tempat ya. Dan dulu sempat ramai juga tuh ada beberapa TPA yang tutup. Warganya demo soal TPA gitu kan. Dan efeknya di Purwokerto Kota ini banyak banget tumpukan-tumpukan tuh. Itu kalau nggak salah di 2018 ya waktu itu. Itu terjadi di TPA Kaliori, dulu warganya sempat protes ke pengelola karena emang lahan-lahannya yang produktif buat sawah segala macam kan ada dampaknya. Jadi warga kan ngerasa wah ini udah dampaknya nggak bagus nih ya gitu kan, dan itu of course itu bikin masyarakat resah juga gitu ya. Dan tentunya akhirnya kalau aku lihat waktu itu ya, ini dari pemerintah juga cukup tanggap waktu itu ya. Akhirnya kan mulai dibangun TPA BLE yang berbasis lingkungan edukasi yang ada di Lahar Wetan itu, yang skalanya lebih besar dan ada pengolahannya. Karena setahu aku waktu itu yang masuk ke TPA Kaliori kan cuma ibaratnya sampah diangkut ke sana dan di sana nggak terolah gitu loh. Jadi kayak numpuk, jadi di landfill kayak udah dibuang aja di sana gitu kan. Sedangkan di TPA yang baru yang di Lahar Wetan ini lebih ada proses pengolahannya dan juga ibaratnya kayak ini ya recycle-nya ya. Jadi itu menurut aku jadi salah satu yang bagus dan emang jadi percontohan juga ya Bib ya. Jadi banyak jadi percontohan dari daerah-daerah lain juga. Jadi sejauh ini TPA BLE beroperasi dengan baik ya. Cuman untuk ini ya kayak penampungan dari berbagai daerah mungkin lebih fokus di kota ya Bib ya. Iya. Kalau yang TPA itu kan. Oke, baik. Beralih ke Kak Habib B. Hampir nih. Nah, di sini untuk Habib B. Tadi kan statementnya Kak Elsa seperti itu nih Kak, untuk tentang TPA. Tapi apakah Kakak juga selaras atau bagaimana nih tanggapan Kakak terkait TPA yang ada ditutup itu? Oke, jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat ikut seminar dari DLH ya. Jadi pejabat terkait itu bilang untuk saat ini di Banyumas itu sudah ada namanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi mungkin perkumpulan ibu PKK ataupun kelompok-kelompok masyarakat itu di kelurahan biasanya itu membentuk sebuah perkumpulan untuk mengelola sampah di wilayah masing-masing. Jadi sampah-sampah di wilayahnya itu kalau bisa selesai di wilayahnya. Mungkin ada yang dipilah-pilah atau segala macam. Nah, tinggal yang sampah-sampah yang nggak bisa diolah tuh dilempar lagi ke atasnya gitu. Jadi apa ya? Ini bagus banget sih karena apa ya? Itu kan sampahmu. Jadi ya harapannya bisa dikelola sendiri loh. Ya. Jadi ketika udah nggak bisa baru dilempar lagi. Itu hal yang bagus sih. Jadi aku harap ini jadi hal yang terus berkelanjutan gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, Kak Habibie dan Kak Elsa. Berarti di sini sepertinya pandangannya terkait sistematika tentang TPA ini selaras ya. Namun, ini lagi kita akan menggali lagi, kita akan mengkorek-korek lagi. Nah, bagaimana dengan masyarakat sebagai komunitas, sebagai kakak yang juga tergabung di gerakan, tak dulu nih, agak salah nih, generasi peduli iklim. Masya Allah. Nah ini di generasi peduli iklim sendiri Kak, menanggapi hal ini masyarakat kesadaran. Kita ketahui dulu nih, kita highlight kesadaran masyarakat itu yang sangat amat kita kan berdasarkan ini dasarnya adalah kita berbagai latar belakang background pendidikan. Ada yang mungkin sekolah dan ada yang tidak. Bagaimana nih Kak? Oke. Kalau kita bicara masyarakat, kebanyakan masyarakat itu orang-orang yang pragmatis. Orang-orang pragmatis itu seperti apa sih? Orang-orang yang memikirkan terkait dengan ya mungkin terkait dengan materi, misalkan dari uang ataupun dari apapun itu. Jadi ada sesuatu yang menghasilkan gitu loh. Jadi kalau kita bisa melihat bahwasanya masyarakat mau melakukan sesuatu karena uang ataupun karena hal yang sifatnya ekonomis, makanya aku rasa sebagai pembuat kebijakan ataupun dari organisasi-organisasi kita harus bisa membuat sebuah mekanisme ataupun sebuah sistem gimana kita bisa mendorong ataupun bisa mengajak masyarakat untuk bisa mengelola sampah dan itu bisa menghasilkan uang juga bagi masyarakat gitu loh. Kayak misalkan contoh orang-orang yang ngelola di TPST tempat pembuangan sampah terpadu adalah orang-orang yang ibu-ibu dari sekitar wilayah itu gitu loh. Di TPST Tanjung kalau nggak salah itu orang-orang yang ngelola di situ adalah ibu-ibu yang di sekitar situ gitu. Jadi kan masyarakatnya mungkin dapat gaji ataupun dapat honor gitu ya. Nah, tapi dan sampahnya juga ikut terkelola. Jadi tinggal bagaimana cara kita untuk istilahnya tuh jangan omong kosong loh. Ngomongin masyarakat untuk mengelola sampah tapi kita tuh nggak bisa menghasilkan uang untuk mereka. Makanya namanya kehidupan ya kita butuh makan sehari-hari, butuh kebutuhan. Jadi makanya kita harus pintar-pintar kita lah sampahnya terkelola dengan baik, masyarakat itu senang karena dapat uang gitu. Ini jadi peran kita bersama sih. Jangan sampai saling salah-salahan gitu loh. Ketika sampah sudah menumpuk banyak, kita nyalain pemerintah.
tapi kita nggak mau ada kesadaran sendiri. Jadi aku rasa kita perlu kolaborasi aja sih antara masyarakat dan pemerintah, dan peran mahasiswa perlu banget dilibatkan, mungkin penelitian terkait dengan apa sih produk-produk terkait dengan pengolahan sampah ke depannya gitu sih Kak Terapau. Oke Kak Habibie, nah tadi Kak Habibie sempat mention juga terkait dengan jangan ngomong aja tapi kita nggak memberikan sebuah hal yang keluar-keluar aja gitu. Kak Elsa, dengan tanggapan Kak Habibie yang itu gimana tuh Kak Elsa? Kalau aku personal sih sangat setuju ya, karena ibaratnya kita ngomongin soal lingkungan, cuma ngomong aja nih, nggak ada aksi kecilnya ataupun yang kita lakukan ya, itu akan jadi sia-sia menurut aku. Karena ibaratnya soal sampah nih ya, ini nggak bisa kayak cuma ya udah kita teori, kita ngasih edukasi segala macam, tapi tanpa praktek langsungnya itu juga nggak akan berdampak. Apalagi kalau di masyarakat tadi yang Habibie sampaikan juga ya, ibaratnya kalau di masyarakat tuh orang-orang mungkin ngerasa kayak ya ngapain sih ngurusin sampah, udah ada yang ngurusin kok, ibaratnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang sampah ini, ibaratnya tadi yang seperti mention juga, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi sampah yang kita hasilkan harusnya menjadi tanggung jawab kita juga kan gitu, termasuk ke pengelolaannya, karena kalau kita di muslim ibaratnya apapun yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya, termasuk soal sampah ini kayak gitu kan. Dan tentunya kalau dikaitkan dengan kesadaran masyarakat nih ya, ibaratnya kayak masyarakat ini emang tadi yang sempet Kak Abel sampaikan nih ya, kayak latar belakangnya kan macem-macem banget ya. Ada yang emang udah aware soal sampah, ada yang bodoh amat, atau ada yang kayak masih tahu-tahu nggak tahu, atau ya udahlah ya sampah bukan urusan kita, mungkin lebih ngelemparin ke pemerintah lagi itu kan. Itu juga jadi salah kaprah juga ya, karena ibaratnya yang tadi Habibie sampaikan ya, pengolahan tuh emang harus dimulai dari lini paling dekat ya, kayak keluarga. Makanya lebih penting buat dicegah dulu, abis itu dipilah, itu dibikin sesuatu yang bermanfaat dan ada nilai ekonominya. Terus abis itu misalnya nggak bisa ngolah nih, baru kita mungkin disetorkan kayak mungkin ke bank sampah, kan biasanya ada pengolahannya juga ya, dan itu akan bernilai ekonominya juga tinggi kayak gitu kan. Dan ini juga jadi catatan kita ya, ibaratnya untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat itu kan butuh proses ya. Sebelum kita meluas ke masyarakat nih, kita ke diri kita dulu nih, kita lihat diri kita sejauh mana sih kita sadar dengan sampah kita gitu. Mindset kayak gini tuh yang diperlukan banget ya, apalagi kita generasi muda nih juga aku rasa udah banyak yang aware dengan hal ini, dan ini jadi hal baik ya, kita bisa menularkan ke orang-orang terdekat kita. Ntar bisa meluas ke masyarakat jadinya gitu. Oke, siap Kak Elsa. Baik nih. Tapi sebelum itu ya Kak Elsa, aku agak sedikit dari tadi tuh gagal fokus sama pakaiannya Kak Habibie ini. Boleh dijelaskan, sepertinya ada latar belakang nih Kak Habibie. Tadi di awal tuh udah gemes saya, cuman fokus ke tampanannya ini lah. Silakan Kak Habibie. Oke, jadi ini tuh apa ya, dibilang apa nggak tahu namanya apa. Ini jadi mungkin bisa dikatakan kita seragaman sama teman-teman 100 pemuda dari perwakilan tiap provinsi Indonesia. Kebetulan aku alhamdulillah perwakilan provinsi Jawa Tengah. Jadi tahun lalu itu Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ngadain kegiatan namanya Generasi Peduli Iklim. Jadi pemuda di tiap provinsi diseleksi, ntar ada perwakilannya. Jadi aku temu pemuda dari Aceh hingga Papua gitu loh. Kita diskusi bareng, kita ngobrol, dan kita saling apa ya, bertukar ide lah untuk menangani berbagai permasalahan, terutama terkait dengan iklim. Jadi ini bajunya dikasih ada toppingnya juga sih, ada sayur dan segala macam. Gitu sih Kak. Oke, ini berkaitan nih Kak Habibie. Tadi Kakak bertemu dari Sabang sampai Merauke lah ibaratnya ya, dan pastinya bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa di sana. Balik ke pemerintahan lagi Kak. Tadi udah masyarakat, kita akan balik ke pemerintahan. Kakak pasti sudah melihat bagaimana fenomena-fenomena yang ada, mungkin dari fenomena-fenomena permasalahan di berbagai daerah, pemerintahan dan lain-lain. Tapi bagaimana Kak menanggapi diskusi Kakak di sana terkait dengan pemerintah? Apakah pemerintah sudah memberikan regulasi yang tepat, regulasi yang sesuai di Balimas Cakep? Bagaimana? Kalau di Balimas Cakep aku nggak tahu, tapi kalau di Banyumas kan, kalau Balimas Cakep yang mimpin kan nggak tahu ya. Tapi kalau di Banyumas kan ada bupati. Nah kalau di Banyumas sendiri aku sempat ngobrol sama pegawai dari Bapeda Litbang, kalau regulasi di Banyumas terkait sampah itu sudah banyak banget, dan aku rasa sebenarnya sudah lengkap. Tinggal bagaimana implementasinya gitu loh. Gimana tuh? Implementasi seperti apa tuh? Sebenarnya kalau kita bicara implementasi, ya kita kan perlu terkait dengan alat penegak hukumnya gitu loh. Kadang kita sering lihat nggak sih pelang gitu, ada tulisan yang buang sampah dapat kurungan, ada denda. Aku belum dapat
beritanya gitu, apakah ada orang yang kena karena hal itu? Mungkin ada, tapi aku sendiri nggak tahu ya. Mungkin aku rasa oke. perlu digalakkan juga gitu. Jadi mungkin buat apa ya, efek jera mungkin ya, 1 atau 2 ditangkap gitu lah terus diberitakan. Jadi masyarakat-masyarakat yang ingin mencoba-coba akan rasa takut duluan gitu sih kalau dari aku. Mungkin jadi hal yang perlu digalakkan lagi gitu. Oke, semakin mendalam. Baik nih, tapi Bung Habibie dan Nona Elsa, nanti kita akan kembali lagi ya dengan jeda tadi. Di sana sudah kita akan masuk lagi lebih dalam, namun pemirsa sepertinya kita harus jeda saat lagi dan kita akan kembali lagi dan stay tune terus di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama pemuda-pemuda hebat pemirsa, dan pastinya di sini kembali lagi dengan tajuk Singkungan Sampah Pemuda. Wah, ini 3 kolaborasi yang luar biasa. Kak Elsa, udah beralih lagi nih. Kak Elsa tadi kan terakhir Kak Habibie menyatakan terkait dengan statementnya yang dimana memang seharusnya, bagaimana Bu? Seharusnya apa? Seharusnya untuk sanksi lebih digalakkan lagi gitu, Nah, jangan sekedar aturan aja gitu. Oke. Gimana tuh Kak Elsa? Tapi emang bener sih, kayak ibaratnya aku juga sering lihat tuh kayak sanksi-sanksi Iya. yang buang sampah dapat denda segala macem, kurungan segala macem. Itu kan udah banyak ya di tempat-tempat, apalagi kayak biasanya tuh ada di tempat yang ada tumpukan sampahnya, ya nggak sih? Tapi sejauh ini aku pun nggak mendengar ada Hukuman. orang yang dapat hukuman karena buang sampah. Ya, mungkin lebih ke sanksi sosial mungkin ada ya, tapi kalau misalnya secara hukum segala macam kayak belum ada ya. Belum kedengeran. Belum denger ya, atau mungkin nggak terekspos atau seperti apa ya. Dan menurut aku itu emang, aku setuju sama Habibie kayak ini harus dikuatkan lagi, digaungkan lagi, dikencangkan lagi, apalagi aturan-aturan kayak gini ibaratnya harus ditegakkan ya ibaratnya. Karena kalau soal lingkungan, kalau mungkin sekarang kita nggak ngerasain dampaknya, tapi nanti kalau misalnya udah ada penumpukan segala macam, protes-protes, nah itu mulai rame lagi nih protesnya, Iya, betul. siapa, nyalahinnya siapa gitu kan. Dan Oke. ini tuh harus dikempenkan lagi ya ibaratnya soal sampah ini, karena sampah dan manusia kan udah sangat dekat ya. Betul. Seperti yang tadi Habibie sampaikan juga, kita sebagai manusia sangat mustahil nggak menghasilkan sampah. Pasti setiap hari kita bakal menghasilkan sampah, entah itu sampah yang kecil-kecil, entah organik, anorganik atau apapun itu, kita pasti akan menghasilkan. Nah, tinggal gimana kita buat mengolahnya, kita lebih bijak buat menangani itu, dan kita lebih bijak dalam konsumsi lebih tepatnya, kayak gitu sih. Oke Kak Elsa, nah di sini tadi menyinggung tentang kampanye, Iya. program-program dan lain-lain nih dari komunitas-komunitas kakak berdua ini. Bagaimana tuh? Apakah sudah ada, ya kalau komunitas pastinya harus aktif ya, dari untuk mengedukasi, sharing dan lain-lain. Apakah dari komunitas kakak berdua sudah pernah ada gerakan-gerakan yang seperti itu? Pasti. Pasti. Mungkin kalau dari aku kan tergabung di komunitas belajar Zero Waste. Zero Waste. Ini skalanya, memang kita komunitas basisnya online, Oke. tapi nasional, dan ini tuh dari segala umur. Oke. Nah, aku tergabung di 2022, dan tentunya dari foundernya Ibu Deka Wardani ini memang lebih menyoroti tentang sampah. Ibaratnya kita tuh belajar tentang zero waste tuh sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Dan kalau untuk soal campaign, ada satu tagline yang emang selalu kita gaungkan, selalu kita campaign adalah cegah, pilah, olah. Jadi 3 AH, cegah, pilah, olah. Ini jadi yang sangat-sangat krusial penting, karena ibaratnya tadi yang sempat disampaikan di awal juga, soal sampah ini emang harus dimulai dari cegah. Biar nggak jadi tumpukan yang kita udah malas ngeliatnya. Aduh, biasanya kalau sampah udah banyak banget, mau ngolah jadi apa tuh kayak, apalagi udah kecampur, wah, udah malas lagi kan, kayak buat ngolah juga susah, karena ibaratnya sampah yang tercampur kayak organik, anorganik dicampur, meskipun kita taruh di TPA, di sana ada prosesnya segala macam, itu akan mempersulit. Makanya lebih baik dicegah dulu,
cegahnya dengan cara reduce dikurangi, Oke. reuse gitu kan. Baru Reduce, nanti recycle, recycle. recycle itu kan berarti kan di upcycle gitu ya, dibuat menjadi barang yang berguna segala macam gitu kan. Dan emang penting banget di awal, jadi harus dicegah dulu. Ibaratnya kalau kita mencegah adanya sampah, sampah akan berkurang kan. Nah, terus kita bisa menggunakan ulang barang-barang yang kita punya. Misalnya kita sesimpel bawa tumbler lah kalau keluar ibaratnya. Oke, Itu tumbler sih. nih ya, oke. Mhm. Beralih nih Kak Elsa Hmm. untuk ke Kak Habibie. Kira-kira bagaimana Kak Habibie terkait dengan kolaborasi nih antara pemerintah, komunitas, juga sektor swasta mungkin dalam mendukung program tadi ya, reduce, reuse, dan recycle. Oke, sebenarnya kalau kita bicara pemerintah, secara niatan pemerintah sudah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana mengkonsistensikan. Dan kalau kita bicara swasta pun, ya kalau bicara swasta, kita akan bicara terkait dengan apa sih yang bisa menghasilkan ekonomis gitu. Karena aku rasa kita kalau misalnya bicara perusahaan ataupun pihak-pihak lainnya pasti kan butuh cuan lah, butuh laba gitu. Jadi aku rasa ya nggak masalah aja sih. Jadi aku rasa kita bagaimana pemerintah, swasta ataupun generasi pemuda yang mungkin masih idealis ya tinggal saling kolaborasi aja sih. Jadi misalkan ada sebuah kegiatan ya saling mengajak, saling kolaborasi agar nantinya kan kita sama-sama lah. Kalau kita bicara Indonesia kan kita pada akhirnya kan tinggal di Indonesia juga. Apa yang terjadi di Indonesia ya itu yang kita rasakan itu. Jadi aku rasa ketika para pihak sudah peduli terkait hal itu, tinggal bagaimana cara kita untuk merespon kegiatan mana sih yang cocok dan paling efektif gitu kalau dari aku. Kalau di Kakak sendiri, apa kegiatan yang menurut Kakak ini harus digaungkan? Ini loh kegiatan yang sebenarnya dibutuhkan di daerah Bandung Masyarakat. Oke, kalau dari aku pribadi, aku masih melihat bahwasanya dari sisi mahasiswa sendiri juga masih kurang peduli terkait dengan 3R tadi. Karena kalau aku datang ke kantin-kantin ya sampahnya juga masih Yeah. berserakan gitu. Oke. Padahal kan di situ ada tong sampah gitu kayak. Yeah. Kadang miris juga loh. Mahasiswa aja kayak gini, apalagi masyarakat umum kan lebih parah lagi. Jadi aku rasa mungkin perlu terapkan sanksi juga gitu ya. Kasih pengumuman ataupun surat edaran dari rektor ataupun dari dekan yang ketahuan buang sampah sembarangan kena sanksi. Terserah sanksinya nanti tinggal ditentukan lah sesuai kebijakan. Jadi apa ya, ketika mungkin ada yang kena kemudian kena hukum, jadi aku rasa ini akan jadi apa ya, rasa takut buat mahasiswa yang lainnya. Karena kalau dibiarin ataupun sangat mungkin mahasiswa tuh punya mindset, oh aku buang satu sampah nggak apa-apa, cuma satu doang. Ya kalau kamu doang gitu loh. Teman-teman yang lain pada ikut-ikutan gitu. Ini Iya, jadi hal yang perlu pertimbangan juga sih untuk pihak jajaran rektorat, dekanat untuk peduli. Dan mungkin organisasi-organisasi mahasiswa kayak Mapala ataupun organisasi pencelungan benar-benar harus menyuarakan itu terus sih Kak kalau dari aku. Oke, baik. Ya, kita sudah hampir meraba-raba ya Ya. bagaimana tentang permasalahan mahasiswa. Nah, di sini pemirsa, Langkah Pemuda dan Mahasiswa hadir untuk menyuarakan suara-suara dari pemuda dan mahasiswa. Pastinya di sini kembali lagi Kak, untuk masalah sampah. Kakak pasti tahu, ya itu emang satu doang yang buang, emang cuma kamu doang yang berimpact, kan banyak gitu ya. Tapi bagaimana terkait dengan inovasi, inovasi dari mungkin tokoh-tokoh ya, semua mahasiswa tuh pasti ada yang niatannya seperti kakak ini, ada yang memiliki kesadaran juga, pasti nggak semua kayak acuh atau abai. Apakah udah ada inovasi yang terlihat di sekitaran kakak dari pemuda atau mahasiswa terkait dengan reduce, reuse, dan recycle ini? Oke, mungkin kalau dari aku ngelihatnya ya, sebenarnya kalau lihat anak-anak muda sekarang, mereka tuh lebih aware juga. Maksudnya dengan percepatan teknologi yang sekarang ada ya, ibarat informasi dapat cepet banget, terus kayak mereka juga sebenarnya aware ya dengan lingkungan, cukup aware. Cuman kadang lingkungannya sendiri kurang mendukung. Aduh, Ibaratnya tertawanya kayak luar biasa nih. kebawa temen kayak, wah iya nih sampah banyak banget nih ya. Tapi lingkungan masih belum mendukung, maksudnya lingkungan sekitar ya. Jadi kan mungkin merasa belum ada teman segala macam, itu juga ngaruh sih sebenarnya kayak ke gerakan teman-teman gitu kan. Tapi aku sendiri ngelihatnya di sekitaran Banyumas, pemuda-pemudanya kan di sini juga ada beberapa gerakan-gerakan organisasi lain ya, yang emang di bidang lingkungan, kayak misalnya bikin aksi-aksi lingkungan dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Itu udah mulai dilakukan, dan aku lihat kalau misalnya kampus-kampus udah banyak yang mulai langkah kecilnya nih, misalnya Contoh. mencegah, misalnya kayak bawa tumbler, Oke. bawa bekal. Itu kan sebenarnya hal yang simpel banget, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang,
semua orang misalnya bawa Impact-nya. tumbler, impact-nya gede juga. Jadi hal-hal kecil kayak gini tuh ternyata emang dampaknya luas juga gitu loh. Jadi memang harusnya kalau soal mengurangi sampah ibaratnya, kita emang harus mulai dari hal yang kecil-kecil dulu nih ya. Dari diri kita yang kecil-kecil, baru deh nanti mulai dampak ke hal-hal lain yang besar-besar gitu kan. Sesimpel kayak sekarang kayaknya hampir semua anak muda tuh pasti punya sosmed lah ya. Iya betul. Kayak sesimpel misalnya Sharing. kayak bawa tumbler hari ini itu tuh kayak wah bawa tumbler besok ikutan lah ya. Itu jadi salah satu campaign yang mungkin secara halus ya kita share ke lebih luas lagi kayak gitu. Oke Kak Elsa, nah di sini terkait dengan tadi ya sudah ada inovasi. Bagaimana nih Bung Habibie? Apakah inovasi-inovasi, soalnya tadi sempat tertawa loh, tertawa yang sangat lebar, sebenarnya ada yang relate nih. Silakan. Dari aku pribadi sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda Banyumas ya, untuk saat ini di Banyumas mungkin dari aku pribadi ya nggak tahu, mungkin ada, tapi dari aku pribadi belum terlihat nih gerakan dari pemerintah Kabupaten Banyumas ya untuk menggait generasi mudanya. Mungkin ada, tapi mungkin aku aja yang nggak tahu gitu lah. Berarti ini sebagai sebuah ini ke pemerintah Ya ya. mungkin Oke. kalau di tingkat nasional ya, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan ada sebuah eselon 2-nya itu ada namanya PPGL, Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup. Dan aku juga mungkin ikut pendidikannya di sana gitu, di tingkat pusat gitu. Tapi di tingkat daerah aku rasa mungkin belum ada gitu loh dari program DLH-nya, mungkin ada, tapi aku aja yang nggak tahu. Mungkin ke depan ya bisa diadakan kayak dari daerah lain. Contohnya aja daerah Jawa Barat itu temanku ada namanya Duta Lingkungan Hidup. Di Banyumas mungkin belum kedengeran, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diinisiasi oleh DLH-nya sih, gitu sih kalau dari aku. Oke, baiklah Kak Habibie dan juga Kak Elsa. Nah di sini untuk reuse dan recycle sendiri, dari kakak pribadi melihat lagi ya Kak ya, apakah metode dari reuse, recycle di kalangan komunitas kakak berdua ini, kan ini latar belakang komunitas, itu sudah bisa memberikan impact, atau menurut kakak ini harus disonding lagi, dicari lagi, terus digalakan atau bagaimana? Kalau dari komunitas kami ya, belajar zero waste, ini biasanya tuh setiap tahun tuh ada risetnya, dari bagian ada R&D-nya, ada risetnya dari kami para anggota setiap tahunnya tuh. Ini juga menunjukkan, karena kan kita ada beberapa kelasnya belajar tentang zero waste ini itu kan. Nah, itu ternyata menunjukkan cukup signifikan ya. Kalau kita kayak mengurangi, mencegahnya itu reduce, mengurangi, terus kita reuse, recycle, ternyata sampah yang dihasilkan itu lebih terkelola dengan baik. Nah, itu dampaknya bisa mengurangi tumpukan-tumpukan sampah. Jadi emang lininya tuh lebih di lingkup yang kecil dulu nih, di keluarga, anak-anak mahasiswa di kos misalnya. Itu tuh kalau misalnya hidup dengan penuh kesadaran ya, kayak beli sesuatu terus dicegah pilah olah dan lebih sadar, itu tuh ternyata bisa mengurangi tumpukan sampah yang nanti akan ke TPA. Jadi Kak sangat Elsa. signifikan gitu. Oke Kak Elsa, nah di sini mungkin nanti akan dibahas lagi Kak Elsa dengan Bung Habibie pastinya mengenai sampah dan bagaimana komunitas kakak ya. Namun sepertinya Kak Habibie dan Kak Elsa, kita akan kembali lagi ya bersama pemirsa yang harusnya sebagai pemuda yang akan terus berlanjut ya untuk meneruskan generasi hijau ini, harus stay tune di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pastinya di sini generasi hijau, generasi pemuda yang kritis. Nah, harus lagi nih kita kembali breakdown kembali. Nah, tadi Kak Elsa sudah memberikan sebuah statement pemirsa terkait dengan ini nih gerakan-gerakan komunitas kami. Iya. Nah, kira-kira Bung Habibie,
sebelum masuk segmen puncak nih Bung Habibie. Ayo Bung Habibie. Oke, kalau dari aku pribadi sih ngelihat ya, waktu dulu aku ikut kegiatan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, aku kan mungkin 4-5 hari di sana gitu loh. Jadi ketika aku makan itu setiap peserta dikasih tempat makan dan botol minum gitu loh. Jadi ambil sendiri gitu. Jadi nggak ada istilahnya styrofoam atau hal yang dibuang gitu. Jadi aku rasa ketika aku ngelihat kemarin ya program makan bergizi gratis kan pakai tempat makan juga gitu loh. Jadi aku rasa mungkin itu jadi sebuah solusi aja. Tapi kan kalau buat makan bergizi gratis kan buat SD sampai SMA aja. Yang mahasiswa nggak ada nih. Jadi yang mahasiswa tetap pakai styrofoam juga, dibuang juga sampahnya. Jadi mungkin kedepannya kantin-kantin di mahasiswa gitu ya. Ya jangan ada yang sampah terlalu banyak gitu sih. Mungkin ada solusi terkait hal itu. Mungkin dari jajaran dekanat ada aturan atau segala apa gitu Kak. Oke, kalau dari komunitas sendiri Kak, gimana tuh? Apakah komunitas Kakak sudah memiliki inovasi terkait dengan program yang tadi? Entah 3R atau apa? Oke, kalau dari komunitas aku pribadi lebih pada mengkampanyekan terkait dengan untuk membawa makan dari rumah sih Kak. Karena udah ada apa ya, tempat makanan juga. Jadi ketika di kampus lapar ya tinggal ditaruh di tempat makannya itu sih Kak, bawa botol sendiri gitu. Oke, baik. Nah, di sini kembali kita akan mau bertanya nih terkait dengan isu-isu yang kemarin terjadi nih Kak. Terkait dengan sampah, terkait dengan bagaimana impact dari sampah tersebut. Kita tahu ya Kak, kalau misalkan impact sampah ini menimbulkan tadi banjir. Dan lain-lain. Tapi untuk daerah resapan, daerah pengaliran air, bagaimana di Banyumas atau Banyumas Cakep ini, Kak Elsa? Oke, kalau aku lihat ya, untuk sekarang ini, ya kemarin lah kejadian yang kemarin banget di awal Januari, itu tentang banjir ini, ibaratnya kayak banyak banget daerah-daerah di Banyumas tuh banjir ya ibaratnya. Ini kalau dilihat dari, aku lihat juga ngikutin beritanya juga ya, dari BPBD Banyumas juga menyampaikan, ternyata ada beberapa faktor nih. Yang tadi sempat disebutkan juga kayak daerah resapan kan udah mulai berkurang. Terus juga misalnya sungai-sungai ini juga sedimentasinya atau endapannya kan udah semakin tinggi juga. Mungkin dari pemerintah nih harus ada maintenance ya kayak untuk pengerukan kembali segala macam, karena kalau sedimentasi atau endapannya semakin tinggi otomatis air yang masuk apalagi curah hujan yang lebat berapa hari berturut-turut itu kan juga memberikan apa ya, luapan ya. Jadi yang dari sungai akhirnya meluap ke jalan-jalan segala macam, ditambah serapannya kurang, drainasenya atau irigasinya juga kurang gitu kan. Dan ditambah lagi mungkin kebiasaan masyarakat soal sampah ya, buang sampah sembarangan masuk ke selokan tersumbat, dan efeknya jadi itu air yang harusnya bisa mengalir ke sungai bisa terserap, jadilah ke rumah-rumah warga dan banjir. Siapa lagi yang kena dan ngerasa rugi? Ya kita juga gitu kan. Jadi emang sebenarnya apa yang kita lakukan soal sampah, ibaratnya kita tangani soal sampah, kita lakukan kepada sampah, itu pasti bakal balik ke kita gitu kan. Makanya penting banget buat kita tuh mulai sadar, mulai aware dengan persampahan ini gitu. Oke, baik. Dari Kak Habibie, kira-kira Kak Habibie terkait dengan aliran, daerah aliran untuk sampah dan lain-lain, bagaimana di Banyumas Cakep ini? Sebenarnya kalau terkait dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh Kak Elsa tadi, aku jadi sempat ingat mata kuliahku nih Kak, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Jadi Indonesia tuh menganut konsep negara kesejahteraan. Jadi, negara kesejahteraan apa sih? Jadi istilahnya pemerintah tuh nggak sekedar menjamin keamanan warga negaranya, tapi pemerintah itu benar-benar memastikan kehidupan warga negaranya gitu. Jadi ketika ada masalah terkait dengan tanggul ataupun daerah aliran tadi, aku rasa pemerintah tuh sebenarnya bertanggung jawab. Apalagi kan setelah pasca reformasi ya, otonomi daerah itu benar-benar dikuatkan. Jadi jangan sampai ketika ada masalah yang ibaratnya masalah itu ya kayak masalah simpel sebenarnya, kayak masalah daerah aliran segala macam, nyalanya pemerintah pusat. Kayak kalau apa-apa pemerintah pusat ngapain otonomi daerah gitu. Makanya ketika ada otonomi daerah, provinsi atau daerah, aku rasa ada pembagian tugas ini. Jangan sampai ada istilahnya itu saling lempar kemenangan gitu. Bukan tanggung jawab, lempar-lemparan. Jadi aku rasa benar-benar ditekan aja. Setiap instansi terkait benar-benar harus tahu nih kemenangannya apa aja. Jadi ketika ada keluhan dari masyarakat, benar-benar harus diakomodir secara langsung. Dan kalau bisa jangan nunggu laporan dulu, benar-benar dipantau gitu sih kalau dari aku. Oke, Kak Habibie. Nah tadi kan sempat Kak Habibie ini memberikan sebuah statement yang oke, sebenarnya harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah terkait dengan ini, kita akan memasuki babak puncak kita nih. Sebagai pemuda, dengan background komunitas, dengan background yang sudah memahami seputaran lingkungan yang terjadi, bahkan kakak dari Sabang sampai Merauke bertemu kakak dengan permasalahan tersebut. Solusi jangka pendek serta jangka panjang
yang harus tentang sampah ini, yang harus digalakkan, yang harus dikeluarkan? Itu apa, Kak Habibie? Oke, kita tuh selalu mengeluhkan ya Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju dan segala macam slogan-slogan yang bagus istilahnya. Tapi aku rasa kita nggak mungkin sampai ke situ ketika masalah sampah aja kita tuh nggak bisa menanganinya. Makanya aku sebagai generasi muda dan ingin mengajak pemerintah, swasta ataupun pihak manapun itu untuk sama-sama kita saling berkolaborasi lah. Karena kita tuh sebagai generasi muda adalah pewaris tunggal bangsa ini. Jadi apapun masalah yang terjadi saat ini akan terjadi juga di masa depan. Makanya kita harus benar-benar konsolidasi, benar-benar mengakomodir bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin Banyumas sebentar lagi akan ada pergantian kepemimpinan ya. Jadi aku rasa mungkin ada musyawarah rencana pembangunan, ya generasi muda ikut diajak, masyarakat ikut diajak untuk merumuskan bagaimana rencana pembangunan di masa depan gitu sih Kak. Jadi aku rasa generasi muda jangan sekedar dijadiin jargon aja, tapi benar-benar diacak gitu. Waduh, Itu sih kalau dari aku. jargon aja nih ya. Baik, Kak Habibie, sepertinya aku nih lebih tertarik banget nih ya Kak ya, untuk mendengar bagaimana Kak Habibie mengulas tentang apa yang sudah terjadi. Namun Kakak, kira-kira nih Kak Habibie, bila pemerintah sudah mengeluarkan aturan, entah itu jangka pendek, jangka panjang, dan ini untuk kepengurusan baru. Nah, bila tidak efektif gitu Kak, sebagai mahasiswa, apa yang Kakak akan kawal terlebih dahulu? Apa yang gerakan Kakak dari komunitas Kakak yang Kakak ingin lakukan? Oke, ada dua hal. Kalau kita bicara generasi muda itu, aku rasa kita bicara idealisme ini sangat kuat. Karena tanpa Kakak juga pernah bilang itu, kemewahan terakhir yang dimiliki oleh generasi muda adalah idealismenya gitu. Jadi ketika generasi muda sudah bergerak, aku rasa apapun bisa dilakukan dengan cara apapun gitu. Mungkin dengan turun ke jalan, ataupun dari, aku kan di kampus juga ikut LKS, Lembaga Kajian Hukum dan Sosial. Aku mungkin bisa bikin terkait dengan kajian yang bisa itu diberikan kepada pemerintah gitu. Ini permasalahan seperti ini, kajiannya seperti ini bisa diberikan untuk audiensi gitu. Ataupun hal lain kayak misalkan platform media sosial, mungkin ya banyak lah teman-teman yang mungkin punya follower banyak, ataupun kita bisa menyuarakan di platform tertentu untuk menyuarakan isunya. Karena ya mungkin pernah dengar istilah ini, kalau nggak viral nggak ditindaklanjuti. Jadi aku rasa sebagai generasi muda kita lakukan cara apapun, bagaimana caranya permasalahan ini bisa diatasi. Makanya generasi muda itu ya jangan terlalu pragmatis sih, benar-benar harus memikirkan bagaimana permasalahan ini benar-benar diselesaikan gitu sih kalau dari aku. Oke, dari Kak Elsa sendiri. Baik Kak Elsa, mau tanya, Kakak kan pastinya di sini sudah memahami ya Kakak, untuk yang Kakak bilang online, komunitas Kakak online nih Kak. Dari teknologi dan juga bagaimana gencarnya itu, apakah itu bisa menjadi sebuah solusi Kakak untuk dapat menggalakkan tentang permasalahan-permasalahan ini, baik itu solusi atau apapun itu, silakan Kakak. Pasti, karena di era sekarang yang serba digital, ibaratnya kita memanfaatkan sosial media kan gak cuma hanya buat hiburan saja ya, ibaratnya campaign-campaign tentang lingkungan, tentang kita menggerakkan hati orang untuk lebih peduli terhadap sampah, terhadap lingkungan, ini juga harus banget dilakukan. Karena sekarang aku rasa lewat sosial media itu sama efektifnya dengan kita ngasih tahu langsung ibaratnya. Ibaratnya malah justru yang tadi sempat Habibie sampaikan ya, kalau nggak viral tuh nggak akan ditangani ya. Jadi kita manfaatkan platform sosial media atau platform digital ini sebaik mungkin untuk menyebarkan campaign-campaign tentang lingkungan, tentang mungkin isu-isu sampah yang ada gitu kan, justru akan semakin banyak dinotis oleh orang ya, dan itu akan membuat orang juga lebih mudah dapat informasi, jadi lebih sadar juga. Jadi emang kita benar-benar manfaatkan sosial media dengan gencar ya untuk membahas soal lingkungan ini juga, dan itu juga jadi salah satu solusi ya untuk menyadarkan masyarakat nih, apalagi masyarakat kayaknya dari semua kalangan itu semuanya pasti udah main sosial media lah ya. Jadi ini juga jadi salah satu langkah yang dilakukan untuk masuk ke masyarakat, untuk campaign, untuk ngasih tahu ini, dan ini juga jadi salah satu bagian solusi dari kami teman-teman di komunitas seperti itu. Baik, memasuki sesi yang akan kita puncakin lagi Kak Elsa. Tadi sudah ada statement. Nah, terkait dengan harapan dan juga silakan bisa beri closing statement juga untuk Kak Habibie dan juga Kak Elsa. Permasalahan sampah, permasalahan lingkungan sebagai seorang aktivis lingkungan yang pastinya aktif di kegiatan lingkungan, dari Kak Habibie. Silakan. Oke, kalau dari aku pribadi sebagai generasi muda, aku ngerasa bahwasanya ke depan generasi muda adalah generasi yang bertanggung jawab untuk
negara kita itu sendiri. Jadi aku pengen mengajak teman-teman yang sedang menonton video ini, kita adalah pewaris tunggal bangsa ini, maka kita harus memikirkan bagaimana permasalahan negara ini seperti apa, solusi yang harus kita lakukan seperti apa, dan bagaimana caranya kita harus saling berkolaborasi antar lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta. Intinya kita sama-sama gotong royong untuk mewujudkan Banyumas dan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Gitu sih Kak kalau dari aku. Oke Kak Habibie, nah silakan Kak Elsa, kira-kira bagaimana nih Kak? Tentunya kalau dari aku pribadi harapannya sangat besar ya untuk masyarakat lebih sadar, lebih aware terhadap permasalahan sampah ini, dan tentunya ini juga seperti disampaikan oleh founder dari komunitas belajar Zero Waste ini, tidak ada langkah yang terlalu kecil dalam sebuah kebaikan, termasuk soal sampah. Sesimpel kita melakukan cegah yang sangat simpel ataupun mindset-mindset tentang sampah harus kita mulai, harus kita lakukan, karena gimana pun juga untuk menyelesaikan sebuah masalah soal sampah dan lingkungan ini dimulai dari diri kita sendiri, dan setelahnya kita bisa kolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai komunitas untuk membuat lingkungan kita yang kita tinggali sekarang ini itu bisa terus berkelanjutan untuk generasi-generasi selanjutnya, dan kita bisa lebih nyaman hidup di bumi ini. Oke, Seperti itu. baik Kak Elsa dan juga Kak Habibie, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu? Luar biasa. biasa. Wah, terima kasih banyak untuk diskusinya, dan ternyata kita sudah ada di penghujung acara Langkah Pemuda dan Mahasiswa episode 2 kali ini pemirsa. Dan pastinya pemirsa, di sini sudah dijelaskan dengan sangat amat rinci ya terkait dengan bagaimana tanggapan aktivis lingkungan kali ini. Maka dari itu, di sini pertanyaannya adalah mau kapan? Sekarang, nanti, atau kapan? Indonesia ada. Indonesia harus memiliki generasi muda yang melek dan juga bagaimana kritis dengan akan keadaan lingkungan yang saat ini ada. Baik, maka dari itu saya Sabrina Salsabila pamit. Mohon maaf bila terdapat kesalahan tutur kata mewakili bintang tamu kita yang telah hadir. Semoga semuanya dapat sukses dan berjalan lancar. Maka dari itu, saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa di Banyumas TV, pemirsa, dan pastinya pamit undur diri. Mari, gencangkan semangat generasi hijau. Sampai jumpa dan sampai jumpa di episode selanjutnya.